Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki, kelas S19A, NIM S19-014. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin tentang akulturasi dan penetrasi budaya dalam konteks ketahanan sosial dan budaya perspektif rawat. Apa itu penetrasi? Penetrasi dalam bahasa Inggris penetration berasal dari kata Latin peneter yang menggabungkan penes dan inter. Kata tersebut paling sering diartikan dengan menembus untuk menggambarkan masuk atau meresap. Penetrasi juga dapat berarti menguraikan atau memahami. Pengertian penetrasi menurut para ahli. Adapun definisi penetrasi menurut para ahli antara lain Kamus Bahasa Indonesia, penetrasi artinya penembusan, penerobosan, dan perembusan. Contohnya, penetrasi kebudayaan luar mempengaruhi daerah itu. Penetrasi mengacu pada suatu upaya untuk masuk atau melewati sesuatu, terutama menggunakan paksaan dan usaha lebih. Penetrasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu keberhasilan memahami sesuatu. Macam penetrasi kebudayaan. Penetrasi dalam arti kebudayaan dapat terjadi melalui dua cara, yaitu sebagai berikut. Penetrasi damai. Penetrasi damai artinya masuknya sebuah kebudayaan yang dilakukan secara damai, sehingga penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak akan memunculkan konflik, justru sebaliknya akan memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. Selain itu, pengaruh kebudayaan ini juga tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat, misalnya yaitu masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Penyebaran kebudayaan secara damai dapat menghasilkan akulturasi, asimilasi, atau sintesis. Apa itu akulturasi budaya? Akulturasi budaya artinya bersatu dua budaya sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Contoh akulturasi adalah bentuk bangunan Candi Borobudur yang menunjukkan adanya perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan India. Asimilasi artinya bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Dalam hal ini kebudayaan lama benar-benar hilang. Proses asimilasi ini berlangsung lama namun terus-menerus. Sintesis artinya apa itu sintesis? Bercampurnya kedua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang benar-benar berada dari kebudayaan asli. Contoh penetrasi kebudayaan selain itu konteks berkaitan dengan budaya. Kata penetrasi dapat diaplikasikan berbagai konteks yang lainnya. Berikut contoh penggunaan kata penetrasi diantaranya. Budaya, misalnya penetrasi budaya berarti masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke dalam kebudayaan lain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penetrasi budaya dapat terjadi melalui dua cara, yaitu penetrasi damai dan penetrasi paksa. Akulturasi berasal dari bahasa Latin, yaitu aculur yang artinya tumbuh dan berkembang bersama. Secara umum, pengertian akulturasi merupakan suatu perpaduan budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. Misalnya, sebuah proses percampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan berlangsung dalam waktu yang lama sehingga dapat saling mempengaruhi. Sedangkan menurut
ahli, suatu proses sosial yang terjadi jika kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Syarat terjadinya suatu proses akulturasi yaitu adanya persenyawaan, yakni penerimaan kebudayaan tanpa rasa terkejut. Kemudian adanya keseragaman seperti nilai baru yang terencana akibat keserupaan tingkat yang bentuknya bermacam-macam, antara lain sebagai berikut: kontak sosial pada semua lapisan masyarakat, sebagian masyarakat, atau bahkan antar individu dalam dua masyarakat; kontak budaya dalam situasi bersahabat atau situasi permusuhan; kontak budaya antara kelompok yang menguasai dan dikuasai dalam seluruh unsur budaya, baik dalam ekonomi, bahasa, teknologi, kemasyarakatan, agama, kesenian, maupun ilmu pengetahuan; kontak budaya antara masyarakat yang jumlahnya warga banyak atau sedikit. Menurut ahli, dipahami sebagai fenomena yang akan terjadi tatkala kelompok-kelompok individu yang memiliki budaya berbeda terlibat dalam kontak yang terjadi secara langsung, disertai perubahan terus-menerus jalan pola-pola budaya asal dari kelompok itu atau dari kelompok itu jika akulturasi dibedakan dari perubahan budaya yang hanya merupakan salah satu aspeknya, dan asimilasi yang pada saat tertentu merupakan suatu fase akulturasi. Akulturasi juga dibedakan dari difusi yang pada saat sama berlangsung dalam semua contoh akulturasi, tidak hanya sebagai suatu fenomena yang kadang mengambil tempat tanpa tipe kontak antara orang yang khusus dalam definisi di atas, tetapi juga membangun hanya satu aspek proses akulturasi. Masalah yang timbul dalam akulturasi biasanya dalam penelitian akulturasi ada 5 golongan. Masalah mengenai akulturasi yaitu masalah mengenai metode untuk mengobservasi, mencatat, dan melukis; masalah mengenai unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima dan unsur-unsur kebudayaan asing apa yang sukar diterima oleh masyarakat penerima; masalah mengenai unsur-unsur kebudayaan apa yang mudah diganti atau diubah, dan unsur-unsur apa yang tidak mudah diganti atau diubah oleh unsur kebudayaan asing; masalah mengenai individu apa yang suka cepat menerima dan individu apa yang sukar dan lambat menerima unsur-unsur kebudayaan asing. Saya akan melakukan penjelasan PPT kelompok-kelompok Pak Zia, slide 4 dan 5. Bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur, yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu kultur dari bahasa Latin cultura. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Percampuran budaya. Di Indonesia sendiri banyak sekali terdapat ragam suku dan kebudayaannya. Karena banyak budaya inilah memperbesar kemungkinan terjadinya percampuran budaya atau alkulturasi. Percampuran budaya ini sudah terjadi sekian lama dan semakin berkembang karena masyarakat Indonesia sendiri memiliki sifat sangat terbuka pada perubahan. Tetapi perubahan-perubahan yang diserap tidaklah selalu berdampak positif.
ada juga yang berdampak negatif. Pengertian percampuran budaya. Di Indonesia banyak terjadi percampuran budaya dengan budaya asing dan budaya agama yang mulai masuk perlahan-lahan ke Indonesia. Percampuran budaya di Indonesia terjadi karena adanya aspek yaitu akulturasi dan asimilasi. Bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli. Asimilasi adalah pembaruan atau pembaruan suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan yang asli, sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Hasil dari proses asimilasi yaitu semakin tipisnya batas perbedaan antara individu dalam suatu kelompok atau bisa juga batas-batas antar kelompok. Slide 5. Penetrasi kekerasan atau penetration violence. Masuknya kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak sehingga dapat menimbulkan guncangan-guncangan dalam masyarakat. Penetrasi budaya. Dalam konteks kebudayaan, penetrasi dapat diartikan sebagai masuknya unsur-unsur kebudayaan asing secara paksa, sehingga dapat merusak kebudayaan lama yang didatangi. Jika kebudayaan baru yang masuk seimbang dengan kebudayaan setempat yang sudah ada, maka masing-masing kebudayaan hampir tidak mengalami perubahan atau tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Inilah yang dinamakan dengan hubungan simbiotik. Pengertian penetrasi. Kata penetrasi dalam bahasa Inggris, penetration, berasal dari kata Latin penetrare yang menggabungkan penes dan intrae. Kata tersebut paling sering diartikan dengan menembus untuk menggambarkan masuk dan meresap. Penetrasi juga dapat berarti mengurai atau memahami. Penetrasi paksa atau penetration violence yaitu masuknya sebuah kebudayaan yang dilakukan secara paksa yang sifatnya merusak karena disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan guncangan yang merusak keseimbangan masyarakat. Contoh penetrasi paksa adalah masuknya kebudayaan barat ke Indonesia pada zaman penjajahan. Perkenalkan, nama saya Nur Asih Yugitasari, NIM S19030, kelas S19A. Saya di sini akan menjabarkan materi aspek ketahanan nasional atau aspek Astagatra. Sebelum mempelajari aspek ketahanan nasional, sebaiknya kita mempelajari pengertian ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional adalah kondisi hidup dan kehidupan nasional yang harus senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus-menerus secara sinergi. Hal demikian itu dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara dengan modal dasar keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa ketahanan nasional merupakan syarat mutlak perjuangan bangsa dalam mencapai tujuan nasional. Berdasarkan rumusan pengertian ketahanan nasional dan kondisi kehidupan nasional Indonesia, sesungguhnya ketahanan nasional merupakan suatu gambaran dari kondisi sistem tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat-saat tertentu. Tiap aspek di dalam tata kehidupan nasional relatif berubah menurut waktu, ruang, dan lingkungan, terutama
pada aspek-aspek dinamis sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang amat sulit dipantau karena sangat kompleks. Dalam rangka memahami dan membina tata kehidupan nasional dalam bentuk model yang merupakan hasil pemetaan dari keadaan nyata melalui suatu kesepakatan dari hasil analisis yang mendalam yang didasarkan oleh teori hubungan manusia dengan Tuhan, dengan manusia atau masyarakat, dan dengan lingkungan sekitar. Berdasarkan pemahaman tentang hubungan tersebut, diperoleh gambaran bahwa konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan, yaitu aspek Astagatra. Aspek Astagatra terdiri dari dua aspek. Yang pertama, aspek Trigatra. Aspek ini berkaitan dengan alamiah yang bersifat statis atau sebagai modal dasar pengembangan hidup nasional. Aspek Trigatra mencangkup tiga gatra. Yang pertama, kondisi geografis, yang kedua, kekayaan alam, dan yang ketiga, kemampuan penduduk. Yang kedua, aspek Pancagatra. Aspek ini berkaitan dengan sosial yang bersifat dinamis. Aspek Pancagatra ini mencangkup 5 gatra. Yang pertama, aspek ideologi, yang kedua, aspek politik, yang ketiga, aspek ekonomi, yang keempat, aspek sosial budaya, dan yang kelima, aspek pertahanan keamanan. Nah, di setiap aspek nanti atau kedua aspek Trigatra dan Pancagatra nanti akan dijabarkan oleh teman saya selanjutnya yang bernama Rista. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rista Astriana, NIM S19039. Di sini saya akan menjelaskan aspek alamiah yang mencakup dari Trigatra dan 4 gatra. Yang pertama kita bahas dulu aspek alamiah yang mencakup Trigatra. Yang pertama ada kondisi geografis Indonesia, yang kedua ada kekayaan alam, dan yang ketiga ada kemampuan penduduk atau yang disebut dengan demografi. Yang pertama, kondisi geografis negara. Kondisi geografis negara Indonesia ini terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, 2 benua Asia dan Australia, dan 2 samudra Hindia dan samudra Pasifik. Nah, kondisi geografis negara Indonesia ini dapat dilihat dengan 2 cara, yakni kita lihat dengan letak astronomis dan geografisnya. Dari letak astronomis ini Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan dilihat dari aspek dari letak geografisnya ini yang saya sebut tadi terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yakni benua Asia dan Australia dan samudra Hindia dan samudra Pasifik. Dan yang kedua ada kekayaan alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam ini dapat digolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui atau terbarukan. Nah, ini contohnya seperti tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak terbarukan atau tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika kita gunakan secara terus-menerus itu lama-kelamaan akan habis. Nah, ini contohnya ada minyak tanah, ada emas, ada besi, dan lain sebagainya.
Dan kekayaan Indonesia ini dapat kekayaan Indonesia ini terbentuk oleh beberapa faktor. Yang pertama dari sisi astronomis, yang kedua dari sisi geologi, dan yang ketiga dari sisi daerah perairan di Indonesia. Yang pertama dari sisi astronomis, ini Indonesia terletak di daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh dengan cepat. Nah, untuk yang kedua dari sisi geologis, ini Indonesia terletak di antara lempeng tektonik sehingga terbentuk pegunungan yang memiliki kaya akan mineral. Dan yang ketiga, ada daerah perairan di Indonesia ini kaya sumber makanan bagi tumbuhan dan hewan. Nah, untuk yang ketiga ada kemampuan penduduk atau yang disebut dengan demografi. Demografi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang dinamika penduduk. Nah, ini meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk. Nah, data dan metodenya ini ada dua macam pengumpulan data, yakni yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Nah, untuk metodenya itu yang pertama secara langsung itu datanya berasal dari statistik yang mencatat seluruh kelahiran atau kematian yang secara sah seperti perkawinan. Dan untuk yang metode secara tidak langsung itu digunakan saat data realnya tidak tersedia. Nah, itu misalnya pada negara berkembang dan demografi masa lampau. Baik, yang selanjutnya kita bahas aspek sosial yang mencakup dari 4 gatra atau pancagatra. Yang pertama ada ideologi, yang kedua ada politik, yang ketiga ada ekonomi, yang keempat ada sosial budaya, dan yang terakhir ada pertahanan keamanan. Yang pertama ideologi itu ide atau gagasan. Yang kedua ada politik itu adalah seni atau nilai untuk meraih kesuksesan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Nah, ini ada beberapa konsep politik dasar yang bersumber dari para ahli. Yang pertama ada klasik, ada kelembagaan, ada kekuasaan, ada fungsionalisme, dan ada konflik. Yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi itu adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang keempat ada sosial budaya. Ini adalah sebagai totalitas nilai, tata sosial, dan tata laku manusia untuk pandangan hidup falsafah bangsa Indonesia. Dan yang terakhir ada pertahanan keamanan. Nah, pertahanan dan keamanan adalah usaha yang dilakukan suatu negara dalam rangka untuk mempertahankan negaranya itu sendiri yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Umina Fiatun Maisaro, NIM S19050 S19A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai aspek sosial dan budaya. Pertama, aspek sosial. Aspek sosial yaitu manusia harus mengadakan kerjasama demi kelangsungan hidupnya. Manusia disebut sebagai makhluk sosial. Pada hakikatnya, manusia disebut sebagai makhluk sosial karena manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki hubungan timbal balik dengan manusia lain. Pada contohnya, pada saat kegiatan kerja bakti maupun gotong royong, kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu dengan manusia lainnya. Pada aspek budaya, yang kedua aspek budaya. Pada aspek budaya merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya secara menyeluruh
tampak dalam tingkah laku, dan hasil tingkah laku yang terlambangkan. Pada aspek budaya, tata nilai dan cara hidupnya diwujudkan secara menyeluruh dan terlihat dalam tingkah laku manusia tersebut dan hasil tingkah laku yang terlambangkan pada manusia tersebut. Ketahanan sosial budaya. Pada ketahanan aspek sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamis. Pada kondisi dinamis, yaitu kondisi yang terus berubah-ubah dan mengalami perkembangan. Sebagai kondisi yang dinamis, budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan, keunggulan, dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung. Yang langsung maupun tidak langsung yaitu membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa ancaman serta tantangan dan hambatan yang harus dilalui untuk mempertahankan ketahanan aspek sosial dan budaya. Kemudian, kebudayaan merupakan gambaran seluruh cara hidup yang melembaga dalam suatu masyarakat yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku. Gambaran seluruh cara hidup yang melembaga dalam suatu masyarakat diwujudkan dalam tingkah laku. Tingkah laku yang diwujudkan terlihat dan tingkah laku tersebut dapat dipelajari. Dengan demikian, ketahanan sosial yang dibentuk oleh kekuatan budaya tertentu bisa dipelajari dan diupayakan untuk meningkatkan kualitasnya. Ternyata, kebudayaan mampu mengikat individu untuk mewujudkan kesatuan dan melakukan aktivitas bersama dalam mempertahankan kehidupannya. Jadi, kebudayaan memiliki manfaat yaitu dapat mengikat individu untuk mewujudkan kesatuan dan melakukan aktivitas bersama. Kemudian ketahanan sosial yaitu dibentuk untuk kekuatan kebudayaan tertentu untuk mendukung kebudayaan Indonesia agar tidak punah dan diambil oleh negara lain. Kita sebagai warga negara harus melestarikan kebudayaan Indonesia. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Prabandari dari S19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif transstruktural dalam keperawatan serta tujuan dari keperawatan transstruktural tersebut. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perspektif transstruktural di dalam keperawatan. Menurut Kozer, tahun 2010, beliau berpendapat bahwa budaya juga menentukan perspektif tentang kesehatan. Bagaimana informasi perawatan kesehatan diterima, bagaimana hak dan perlindungan dilaksanakan, apa yang dianggap sebagai masalah kesehatan, dan bagaimana gejala serta kekhawatiran tentang masalah yang akan diungkapkan, siapa yang harus memberikan pengobatan dan bagaimana,
serta pengobatan apakah yang harus dilakukan kepada pasien. Setiap manusia tentunya mempunyai budaya masing-masing yang berbeda-beda. Perawat dalam memberikan asuhan keperawatannya diharapkan menggunakan transkultural keperawatan untuk mengatasi perbedaan budaya antara klien maupun menyesuaikan pola aktivitas sehari-hari klien yang dipengaruhi budayanya dengan tindakan keperawatan seorang perawat kepada pasien. Maka dari itu, budaya merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sangat perlu diperhatikan dalam menentukan perspektif yang akan digunakan di dalam keperawatan. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari keperawatan transstruktural. Menurut Leininger tahun 2002, tujuan dari keperawatan transstruktural yaitu bentuk pelayanan yang sama secara budaya atau pelayanan yang sesuai pada nilai kebudayaan atau kehidupan individu dan arti yang sebenarnya. Mengetahui nilai-nilai pelayanan budaya klien, arti, kepercayaan, dan praktiknya sebagai hubungan antara perawat dan pelayanan kesehatan. Tujuan dari keperawatan transstruktural sendiri memiliki arti yaitu mengembangkan sains dan pohon keilmuan yang humoris sehingga tercipta praktik keperawatan pada kultur yang spesifik dan kultur yang universal. Adapun arti tersendiri dari kultur spesifik dan kultur universal. Untuk kultur yang spesifik yaitu kultur dengan nilai-nilai norma yang spesifik yang tidak dimiliki atau tidak digunakan oleh kelompok maupun kultur lainnya. Contohnya seperti bahasa. Sedangkan arti dari kultur yang universal adalah nilai atau norma yang diyakini dan dilakukan oleh hampir semua kultur dan hampir digunakan oleh semua kultur. Contohnya seperti budaya olahraga, karena budaya olahraga dapat membuat badan kita menjadi sehat dan menjadi bugar dan segar. Demikian penjelasan dari saya. Untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nasiroh, NIM S19052. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang konflik budaya yang muncul dalam proses keperawatan. Dan yang kedua yaitu contoh masalah yang muncul di Indonesia dalam perspektif ketahanan nasional. Yang pertama yaitu konflik yang muncul dalam proses keperawatan. Konflik yang muncul dalam proses keperawatan adalah etnosentrisme. Pemikiran bahwa cara hidup yang dianut lebih baik dibandingkan dengan budaya lain. Maksudnya, yaitu persepsi individu yang menganggap bahwa budayanya yang terbaik di antara budaya-budaya yang dimiliki orang lain yang berbeda dengan pandangannya. Dalam arti lain, yaitu kecenderungan untuk melihat dunia hanya melalui sudut pandang budayanya sendiri. Hal ini menyebabkan adanya pilihan untuk mengabaikan budaya dan menggunakan nilai-nilai dan gaya hidup mereka sebagai petunjuk dalam berhubungan dengan klien dan menafsirkan tingkat
tingkah laku mereka. Contohnya pada budaya Jawa, ada beberapa masyarakat Jawa yang masih memiliki kepercayaan bahwa penyakit disebabkan oleh makhluk supernatural, yaitu makhluk gaib atau dewa-dewa. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa penyakitnya disebabkan oleh makhluk bukan manusia, contohnya hantu, leluhur, atau roh jahat. Dan ada juga yang menganggap bahwa penyakitnya disebabkan karena tukang sihir, yaitu karena guna-guna. Dari masalah tersebut akan muncul konflik etnosentrisme, sehingga muncul rasa ketidaknyamanan antara pasien dengan perawat. Contoh lain yaitu saat perawat akan memberikan cuka apel kepada makanan pasien diare. Maksud perawat memberikan cuka apel tersebut yaitu karena cuka apel berguna untuk melancarkan saluran cerna dan mencegah peradangan pada organ cerna. Sehingga pemberian cuka apel dianggap cukup efektif dalam mempercepat proses penyembuhan pasien. Tetapi ada beberapa orang yang memiliki pandangan budaya melarang konsumsi cuka apel karena dari zaman nenek moyang tidak diperbolehkan mengkonsumsinya. Di sini muncullah konflik etnosentrisme. Sebagai seorang perawat, kita harus belajar transcultural nursing, yaitu ilmu yang fokus memandang perbedaan dan persamaan budaya. Tujuan memahami transcultural nursing yaitu agar perawat dan klien dapat memahami perbedaan nilai budaya setiap individu, kelompok, atau masyarakat dengan mengubah menjadi etnosentrisme fleksibel. Apa itu etnosentrisme fleksibel? Etnosentrisme fleksibel yaitu mampu meletakkan persepsi mereka dengan tepat dan bereaksi terhadap realita. Dengan demikian, klien dapat memahami apakah nilai budaya tersebut baik untuk kesehatannya. Selanjutnya adalah konflik yang muncul di Indonesia dalam perspektif ketahanan nasional. Kami mengambil contoh dari masalah yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, diambil dari Kompasiana 29 Maret 2020 tentang pandemi COVID-19 yang muncul di Indonesia dalam perspektif ketahanan nasional. Salah satu faktor yang dapat memperburuk penanganan COVID-19 di masyarakat adalah anakronisme perspektif yang beredar luas dalam masyarakat, yaitu anakronisme sosial budaya. Masyarakat kita dicirikan oleh budaya sosial yang saling berjejaring. Kita dikenal memiliki ikatan solidaritas yang kuat, yaitu melalui gotong royong sebagai bentuk kepedulian dan empati sosial kepada sesama. Kemudian untuk saat ini harus menghentikannya sementara untuk menjaga jarak atau sosial distancing dapat menimbulkan gangguan sosial budaya masyarakat. Masyarakat justru mengasuhkan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Dari aspek astaghfirullah, masalah yang sudah mewabah ke seluruh dunia atau pandemik termasuk Indonesia, maka ini sudah bukan masalah virus corona dan kesehatan saja, akan tetapi sudah berkaitan dengan masalah sosial dan merambat ke masalah lainnya. Masalah kesehatan masyarakat bisa dimasukkan ke dalam aspek sosial pancagatra di gatra sosial budaya. Namun jika dilihat dari situasi saat ini akan berkaitan juga dengan gatra lainnya, misal ke dalam aspek sosial pancagatra di gatra ekonomi. Contoh masalah perspektif ketahanan nasional. Dari penelitian Lemhanas per Maret 2019, secara keseluruhan indeks ketahanan nasional Indonesia berada dalam posisi cukup tangguh, yaitu di angka 2,69. Artinya berbagai dinamika dapat diatasi dengan baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.